Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau hitam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurjannah dari HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Cabang Banjarmasin. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2019. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari kelas mentoring Kanda Muhammad Faisal Akbar, yaitu mereview buku Bintang Arash bagian bab 8. Sebelumnya, saya ingin memaparkan tentang buku Bintang Arash. Buku Bintang Arash yang ditulis oleh Said Muniruddin memberikan kita pemahaman serta makna tujuan HMI. Dengan pemahaman ini, anggota HMI akan lebih meningkatkan upaya untuk mencapai tujuan serta meningkatkan amal ibadah dan perjuangan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terbentuknya manusia akademis, pencipta, dan pengabdi yang bernafaskan Islam. Itulah sedikit yang dapat saya paparkan tentang buku Bintang Arash. Baiklah, langsung saja mari kita bersama-sama mereview buku Bintang Arash bagian bab 8, yaitu yang berjudul Manajemen Berbasis Spiritual Tasbih Fatimah. Pembahasan bab 8 ini bertepatan di halaman 309 sampai halaman 333. Ini saya membacanya di PDF, yaitu kemungkinan besar ada sekitar 25 lembar, kurang lebih 25 lembar. Apakah terpikir dalam benak kita? Mungkin saja terpikir, mengapa kita harus bermanajemen? Mengapa manajemen itu harus ada? Apa itu manajemen? Nah, di sini dijelaskan seperti disebutkan banyak para ahli, ada beberapa alasan untuk mempelajari manajemen. Yang pertama, karena universality atau universalitas, yaitu ilmu dan praktiknya. Sudah menjadi sebuah keniscayaan, manajemen diperlukan dalam semua jenis, ukuran, tingkatan, bidang kerja, dan semua organisasi, tidak peduli di mana mereka berada. Yang kedua, work reality atau realitas kerja, menunjukkan bahwa siapapun dan apapun yang dilakukan akan melakukan atau dikelola. Yang ketiga adalah challenge and rewards, tantangan dan imbalan menjadi seorang manajer. Tantangan dapat berupa tujuan dan misi yang setiap orang harus capai dalam hidup atau di tempat kerja. Sementara penghargaan bervariasi, mulai dari pengakuan, status, uang, dan bahkan keuntungan ilahiyah atau ridha Allah. Lebih lanjut, para peneliti lainnya mengaitkan manajemen dengan apa yang manajer lakukan, menyarankan 3 pendekatan untuk menggambarkan apa yang manajer lakukan, yaitu keterampilan, peran, dan fungsi. Dan sekarang fungsi-fungsi klasik. Definisi populer manajemen. Pendekatan terakhir diakui sebagai cara terbaik mendefinisikan manajemen, yaitu dengan menjelaskan fungsi-fungsi yang dijalankan seorang manajer. Peneliti mendefinisikan manajemen dengan fungsi-fungsi yang agak berbeda. Ada yang menyebut planning, organizing,
staffing, leading, dan controlling. Yang lain berpendapat bahwa fungsi-fungsi tersebut adalah planning, controlling, dan decision making. Lainnya menyarankan planning, directing, and motivating, and controlling. Beberapa lainnya telah memperpendek semua fungsi itu menjadi 3, yaitu planning, implementing, dan evaluating. Berbedanya kategorisasi diakibatkan oleh perbedaan selera individu peneliti. Namun, 4 fungsi klasik adalah kerangka paling populer dalam menggambarkan manajemen. Dan sekarang, pembahasan menggali manajemen berbasis Tuhan. Apa yang hilang dari fungsi-fungsi klasik? Fungsi-fungsi yang dirilis Fayol telah memainkan peran penting dalam sejarah manajemen. Tidak hanya fungsi ini telah melayani berbagai kegiatan melalui kerangka teoritis sebuah pekerjaan, tetapi juga menunjukkan mengapa manajemen begitu penting. Namun, semua fungsi klasik tersebut merupakan konsep-konsep yang memiliki paradigma positivistik. Fungsi-fungsi tersebut bersifat bebas nilai. Karena itu, tidak memiliki petunjuk tentang etika. Tidak jelas apakah fungsi-fungsi tersebut harus digunakan untuk melayani kegiatan yang baik atau untuk kegiatan buruk. Fungsi-fungsi memang bersifat rasional, dalam artian memberikan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai hal-hal yang diinginkan. Artinya, prinsip-prinsip ini hanya sebuah pedoman untuk melakukan sesuatu secara benar. Namun, fungsi ini tidak memiliki ruh, bahwa semua langkah tersebut harus dilakukan dengan cara yang etis. Pada prinsip-prinsip ini tidak terdapat pedoman untuk melakukan hal-hal yang benar. Melalui metode epistemologi dan ontologi Islam dapat dibuktikan bahwa sumber etika tertinggi berdimensi ilahiyah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebenaran mutlak. Firman-Nya menjadi petunjuk utama moralitas. Apapun yang kita lakukan adalah karena Dia dan hanya deminya, yaitu Allah, sebagaimana terbahas dalam bab ideologi. Ini adalah gambar yang saya screenshot dari PDF Bintang Arash. Ini terrefleksi dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebuah ekspresi ideologis yang mendahului setiap aktivitas. Demikian juga dalam sholat. Di sana ada pernyataan yang diambil dari Al-Quran. Ini adalah doktrin kebajikan ilahi, bahwa setiap pekerjaan harus direncanakan, diorganisir, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Dalam ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kepentingan sekaligus tujuan yang setiap orang harus kejar. Islam menginginkan terintegrasinya nilai-nilai ilahiyah dalam setiap fungsi pekerjaan. Inilah manajemen berbasis Tuhan, manajemen yang mengislamkan pengetahuan Fayol. Tantangan dunia dan kebutuhan akan paradigma manajemen yang beretika. Kerakusan adalah tantangan terbesar bagi dunia kita. Kita memiliki cukup sumber daya untuk hidup di alam ini, karena setiap makhluk telah diciptakan dengan jaminan rezeki. Sayangnya, keserakahan, yaitu nafsu yang tidak terkendali, telah menghancurkan keseimbangan.
Kapitalisme adalah setan yang paling nyata bagi kemanusiaan. Bisnis yang eksploitatif tidak punya nilai-nilai keimanan dalam prinsip manajemen. Mereka tidak menjadi sangat brutal. Mereka enggan bersandar pada etika yang diajarkan para prophet. Yang ada di kepalanya cuma ajaran tentang maksimalisasi profits. Oleh karena itu, kita butuh paradigma baru dalam aktivitas keorganisasian dan kemasyarakatan, yang pandangan ideologisnya dapat memberi kesadaran untuk menjauh dari perilaku koruptif. Kita harus menemukan satu set baru dari fungsi-fungsi manajemen yang mendorong pengembangan moral. Yang kita perlukan bukan hanya fungsi-fungsi manajerial yang bersifat rasional, tetapi juga fungsi-fungsi yang tumbuh dari kedalaman spiritual. Gabungan fungsi manajemen yang rasio spiritual ini harus menjadi sesuatu yang memadu dunia kita menuju perwujudan masyarakat ilahiyah, adil dan makmur. Tasbih Fatimah, manajemen berbasis spiritual. Tasbih Fatimah. Dalam berbagai teks dan hadis ditemukan sekumpulan frasa yang sangat terkenal, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini adalah seperangkat zikir yang dikenal dengan Tasbih Fatimah atau Dzikir al-Zahra. Dzikir berarti doa, pemuliaan, atau mengingat, yaitu mengingat Tuhan. Dzikir atau tasbih merupakan tindakan bakti untuk lebih dekat dengan Tuhan. Si esoterik dan eksoterik dari Tasbih Fatimah. Dalam ajaran Islam, Tasbih Fatimah memiliki dua fungsi. Pertama, berfungsi sebagai mantra esoteris atau guna memperindah aspek batin. Yang kedua, berfungsi sebagai praktik eksoteris, yaitu untuk memperkuat sisi lahir. Sebagai mantra esoteris, tasbih ini awalnya dibaca secara lisan untuk kemudian diamati secara khusyuk dalam diri. Dzikir esoterik ini merupakan jalan irfan untuk membantu para pendendangnya agar terhubung dengan sesuatu yang maha suci, maha terpuji, maha esa, dan maha besar. Dzikir terhadap sebuah nama menguatkan kehadiran ilahi. Kemudian, dzikir ini juga berfungsi sebagai praktek eksoteris yang merupakan fungsi-fungsi rasional dari manajemen. Setiap kata yang berdimensi ilahiyah ini diterjemahkan ke dalam kegiatan sehari-hari dalam bentuk tindakan-tindakan ketaatan kepada Tuhan. Dalam tindakan dan kepribadian seseorang inilah yang membentuk manusia sempurna, manajer atau pemimpin yang baik. Baiklah, sekarang akan ada penjelasan dari kata Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang pertama, Subhanallah. Subhanallah adalah suatu kata yang diterjemahkan sebagai Maha Suci Allah. Subhanallah juga diartikan sebagai memurnikan, membersihkan segala imajinasi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mengandung arti eksistensinya terlepas dari segala bentuk kebatilan dan sifat-sifat nisbi makhluk. Kata kunci dari Subhanallah adalah suci. Maka implikatifnya adalah seorang manajer atau pemimpin harus mensucikan atau memurnikan dirinya sejak fase awal kehidupan. Ketika merencanakan sesuatu, rencanakan untuk kebaikan umat manusia.
Jangan melihat sebuah peluang hanya sebagai alat untuk memperhebat diri, untuk korup, atau apapun yang untuk berbuat negatif. Gagal menyucikan diri berarti gagal memperoleh kebahagiaan abadi. Dalam bahasa agama, setiap jiwa yang kotor nantinya akan disucikan di neraka, karena surga bukan tempat penimbunan sampah atau jiwa-jiwa yang kotor. Selanjutnya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah adalah segala sebuah kata yang berarti segala puji bagi Allah. Kata kuncinya yaitu puji, mengandung arti apapun yang ada yang kita menyampaikan pujian, terima kasih, atau pemuliaan terhadapnya hanya mampu terjadi karena rahmat Tuhan yang tak terbatas. Ketika memuji seseorang, pada hakikatnya pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai zikir internal, alhamdulillah untuk diucapkan dengan rasa cinta yang mendalam, penuh kekaguman, syukur, pemuliaan, serta rasa hormat kepadanya. Tidak ada keburukan yang berasal darinya. Semua ciptaan Allah mencerminkan kebaikan, keindahan, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memberi kehidupan kepada alam semesta, menyanjungnya menjadi kewajiban kita. Ketika menuangkan dalam praktik, alhamdulillah menjadi sebuah pendekatan positif terhadap manajemen. Ketika mengelola orang dan sumber daya lainnya, kita harus bersikap positif dengan menghormati dan mengakui hal-hal terbaik yang ada pada mereka. Manajemen itu menempatkan metode penghargaan terhadap hal-hal terbaik yang dimiliki organisasi dan individu sebagai basis perjuangan. Menghargai dan memuji orang-orang dan sumber daya lainnya dari sebuah organisasi merupakan aplikasi horizontal dari alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya la ilaha illallah merupakan deklarasi keyakinan akan keesaan Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pernyataan ini dikenal sebagai kalimah tauhid. Pada aspek kata-kata ini untuk membebaskan jiwa dari penyerahan diri kepada objek-objek yang menipu, berbagai berhala, atau dewa-dewi dunia. Pernyataan ini juga mencerminkan kesatuan tindakan, kesatuan semua etnis dan ras, mengakui adanya keragaman dan meniadakan individualisme. Kalimat tauhid menyiratkan kesatuan sistem, keunikan tim. Anggota organisasi adalah satu sebagai kelompok, satu sebagai tim, satu dalam semangat. Ikatan satu Tuhan ini melampaui sekat-sekat agama dan kesukuan. Nama ilahiyah ini menjadi dasar untuk membangun the unity of teamwork. Nah, ini adalah pengertian yang terakhir, yaitu Allahu Akbar. Ini adalah takbir yang artinya Allah Maha Besar. Frasa ini digunakan dalam berbagai konteks. Dalam ibadah formal seperti sholat, kalimat ini berulang keimanan kepada Tuhan yang tidak terjangkau kebesarannya. Pada konteks pergerakan, kalimat ini mengekspresikan tidak memiliki rasa takut terhadap apapun selain kepada Allah. Pada kalimat ini juga terilham kebesaran, keberanian, komitmen, determinasi, keteguhan, sekaligus kemenangan. Allahu Akbar memiliki makna bahwa semuanya kecil, tidak ada yang dapat menandingi kehebatan Tuhan. Supremasi mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebesarannya tidak ada bandingan, semuanya kecil di hadapan Tuhan. Ungkapan ini berfungsi sebagai spirit ideologis untuk mencapai tujuan.
tidak peduli bagaimanapun situasi yang dihadapi, baik pada saat-saat penuh tekanan ataupun di waktu dengan bersukacita. Takbir sebagai fungsi manajemen spiritual memberi energi yang tidak terbatas untuk menuntaskan pekerjaan. Fungsi takbir menunjukkan komitmen tertinggi untuk memenuhi misi organisasi. Tidak hanya memberi pelakunya kekuatan, tetapi juga daya yang tidak terkalahkan. Pada spirit Allah Maha Besar, terkandung kekuatan yang tidak seorang pun dapat menghancurkan komitmen sejati. Bahkan bersedia berjihad untuk kebaikan, serta siap menyerahkan hidup untuk melawan kebatilan. Allahu Akbar adalah fungsi leading, actuating atau implementing sebuah amanah tanpa kenal lelah. Pada fungsi yang dahsyat ini menunjukkan pesona diri terbaik untuk memenuhi misi suci, untuk menjadi yang terhebat, menjadi pemenang di dunia dan di akhirat. Setelah Allahu Akbar, fungsi manajemen kembali ke Subhanallah, yaitu pemurnian kembali atau evaluasi pekerjaan. Ini untuk memastikan bahwa pekerjaan telah tercapai sesuai dengan perencanaan dan selaras dengan nilai-nilai ilahiyah atau moral etika. Pada saat yang sama juga berfungsi sebagai kontrol terhadap kegiatan. Setiap gerakan organisasi yang menyimpang dari jalan menuju ridho Tuhan harus kembali diluruskan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam review kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan review saya kali ini. Saya izin pamit. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.